Puji Tuhan, selamat sore anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kalau pada saat sore hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah. Dan biarlah kita mau sungguh-sungguh gunakan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Tanpa mengundang kita semua datang bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan anak-anak, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat sore hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat sore hari ini, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada bersama dengan kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Tuhan memberkati kami Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan lewat roh ngantuk, roh main-main, roh tidak dengar-dengaran Tuhan, bersatu hati kami memanggil nama-Mu yang berkuasa. Kami usirkan segala setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa menolong kami, memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan anak-anak, silakan duduk kembali. Kita akan angkat pujian yang pertama, burung pipit tidak menanam tetapi Tuhan pelihara ya. Dengan sukacita kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Burung pipit tidak menanam tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku,
anak-anak burung pipit di udara ya, tidak menanam tetapi Tuhan pelihara dan Tuhan memberi makan. Begitu juga dengan bunga-bunga bakung, bunga-bunga yang ada di taman. Tidak meminta, mereka tidak bisa menenun tetapi Tuhan mendandani dengan begitu indah ya anak-anak ya. Karena Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, Tuhan begitu mengasihi kita dan kita harus yakin percaya bahwa Tuhan juga sanggup memelihara kita. Puji nama Tuhan. Pujian yang berikutnya adalah jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Tante akan menyampaikan beberapa pengumuman ya. Seperti biasa anak-anak, ibadah sekolah minggu kita secara onsite di gereja. Untuk wilayah Surabaya, anak-anak bisa beribadah mulai pukul 9.15. Kemudian untuk Malang Medan jam 9.15 juga. Kemudian untuk Malang jam 10 pagi, serta untuk Jakarta jam 4 sore. Kemudian anak-anak setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan juga alat tulis dan Alkitabnya untuk yang kakak-kakak yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan yang disampaikan secara online ini anak-anak bisa lihat di dalam link YouTube. Ya, begitu juga kalau ada tugas atau kegiatan sekolah minggu, anak-anak bisa melihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Puji Tuhan. Anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja pada hari Selasa, Kamis ya, ataupun Sabtu mungkin ikut kakaknya ya, maupun pada hari Minggu, tidak boleh mengganggu ya. Jangan ribut sehingga mengganggu orang-orang dewasa yang sedang beribadah. Anak-anak tidak boleh ramai, tidak boleh jalan-jalan, apalagi lari-lari ya. Anak-anak harus tetap duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Tante mengundang kita semua datang bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Dia Peliharaku, Dia Peliharaku. Senang
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami sudah boleh memuji Tuhan. Dan kami boleh mengimani bagaimana pujian yang sudah kami naikkan. Bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami juga mau belajar taat supaya hidup kami tetap terpelihara di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan boleh mengajar kami melalui firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak yang manis, yang tahu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik Tante Irma yang menyampaikan firman-Mu, maupun setiap anak-anak yang mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan jikalau ada kuasa kegelapan lewat roh ngantuk, roh main-main, roh nakal, roh tidak dengar-dengaran, kami bersatu hati mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan pergi. Darah Yesus yang berkuasa menguasai setiap hati, kepikiran dan kehidupan kami. Sehingga kami bisa duduk manis, duduk dengan tenang untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan pada saat sore hari ini yang terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membaca anak-anak ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Anak-anak perhatikan Alkitab masing-masing atau bisa melihat di layar komputer ya atau layar HP kalian. Tante akan membacakannya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Nah, anak-anak puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat sore hari ini berjudul Elia di tepi sungai Kerit ya. Elia di tepi sungai Kerit, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 ya. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya. Jadi anak-anak di kerajaan Israel, negara Israel itu pada saat setelah Daud memerintah sebagai raja, kemudian Daud mati, digantikan oleh anaknya. Nah itu ya, kalau anak-anak lihat di sebelah kanan atas, setelah Raja Daud kemudian ada pengganti-penggantinya ya. Raja Daud kemudian digantikan oleh Raja Salomo, kemudian digantikan oleh Raja Yerobeam, Raja Nadab, Raja Baesa, kemudian digantikan oleh Raja Era. Ini maksudnya ketika setelah raja sebelumnya meninggal ya anak-anak ya. Kemudian digantikan oleh Raja Zimri, Raja Tieni dan Raja Omri, serta yang terakhir pada masa Nabi Elia dipakai Tuhan, itu yang memerintah adalah Raja Ahab. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa setelah kepemimpinan Raja Daud, raja-raja sesudah Raja Daud, mereka hidup di dalam kejahatan. Ya, mereka memerintah di luar firman Tuhan. Ya, mereka menjadi raja yang tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Bahkan sampai kepada Raja Ahab, dia adalah raja yang paling jahat ya anak-anak ya, daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya sudah jahat, tetapi Raja Ahab mempunyai sifat yang paling jahat, yang lebih jahat.
Dan bahkan dia menikah dengan istrinya yaitu Isabel, beribadah kepada dewa Baal. Anak-anak, tentu saja hal ini sangat mendukakan hati Tuhan ya. Sangat menyedihkan hati Tuhan. Karena seharusnya bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang oleh Tuhan dikehendaki untuk selalu taat dengar-dengaran beribadah kepada Tuhan, tetapi raja-rajanya justru membawa rakyat Israel untuk beribadah kepada dewa yang lain ya. Di kota Samaria bahkan Raja Ahab membuat patung yang bernama patung Asyera, patung yang mungkin sangat besar dan sangat megah. Untuk apa anak-anak? Tentu saja untuk disembah oleh bangsa Israel, untuk dipuja-puja, untuk menggantikan kehadiran Allah. Anak-anak, sangat luar biasa ya kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab ini ya. Dia bukan hanya sifatnya yang jahat, tetapi dia juga membawa bangsa Israel, rakyat bangsa Israel, hatinya berbelok kepada Tuhan ya. Hatinya berpaling dari Tuhan dan menyembah patung yang Raja Ahab buat, yaitu patung dewa Asyera. Nah, anak-anak, kemudian pada saat kepemimpinan Raja Ahab, ada seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Nabi Elia. Kepada Nabi Elia, Tuhan berfirman untuk dia menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena kejahatannya. Bagaimana hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan? Tuhan berfirman kepada Nabi Elia bahwa tidak akan turun hujan. Ya, embun tidak akan turun, apalagi hujan anak-anak ya. Tentu saja kalau tidak ada hujan, tidak ada embun, bisa dipastikan bahwa negara itu akan mengalami kekeringan yang luar biasa ya. Dan dampaknya adalah kelaparan yang hebat. Nabi Elia datang menghadap Raja Ahab dan menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepada Nabi Elia ya, bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena kejahatannya, karena hatinya sudah berpaling dari Tuhan dan menyembah dewa Asyera. Anak-anak, kemudian setelah menghadap Raja Ahab, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk dia pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memelihara kehidupan Nabi Elia di sana. Tuhan berfirman, nanti kamu di sana di tepi sungai Kerit, kamu bisa minum air dari sungai Kerit, dan pada siang dan sore hari aku akan mengirimkan burung-burung gagak ya yang membawa makanan untuk kamu. Itu janji Tuhan kepada Nabi Elia, dan Elia taat anak-anak ya. Nabi Elia taat kepada firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena tidak ada hujan ya, tidak ada embun apalagi hujan ya, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Ada kelaparan yang dahsyat di seluruh negara Israel. Karena apa? Karena itu adalah hukuman Tuhan bagi bangsa Israel. Karena Israel sudah berpaling dari Tuhan. Mereka menyembah dewa Asyera dan meninggalkan Tuhan. Anak-anak, tetapi Nabi Elia di tepi sungai Kerit dipelihara oleh Tuhan. Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada minuman dan makanan yang datang. Pada waktu pagi dan sore, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia dengan membawa makanan, membawa roti, membawa daging, anak-anak ya. Jadi hidup Nabi Elia tetap terpelihara selama masa kekeringan dan kelaparan yang terjadi di bangsa Israel. Puji Tuhan, anak-anak. Mengapa Tuhan memelihara hidup Nabi Elia? Karena Nabi Elia mentaati firman Tuhan ya. Maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Puji Tuhan. Anak-anak, melalui firman Tuhan pada saat sore hari ini, kesimpulan atau pelajaran apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita ya. Nah itu ya, ada gambar juga ya, bahwa Tuhan menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak juga kehausan ya. Oke. Kemudian kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada saat sore hari ini? Yang pertama adalah Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan. Tadi anak-anak ya, yang pertama Nabi Elia taat baik pada saat dia menyampaikan firman tentang penghukuman Tuhan atas bangsa Israel kepada Raja Ahab. Dia menghadap Raja Ahab walaupun
hal ini tentu saja penuh resiko dan bahaya. Bisa jadi kalau Raja Ahab tidak terima dan marah karena yang disampaikan Nabi Elia adalah sesuatu yang tidak enak ya. Siapa anak-anak yang bersedia atau mau mendengar berita tentang penghukuman? Pasti tidak ada ya. Dan hal ini sangat beresiko sekali. Tetapi Nabi Elia tetap taat dan datang menghadap Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Dan yang kedua juga pada saat Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk tinggal di tepi sungai Kerit, dia juga taat ya anak-anak ya. Yang pertama tadi, Nabi Elia tidak protes atau marah ya. Tuhan, aku takut menghadap Raja Ahab. Nanti jangan-jangan dia marah ketika aku menyampaikan firman Tuhan. Enggak ya anak-anak ya. Dia tetap taat. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Dia sampaikan kepada Raja Israel, yaitu Raja Ahab. Dan yang kedua ketika diperintahkan Tuhan untuk tinggal di sungai Kerit, Nabi Elia juga tidak marah atau protes. Kenapa Tuhan aku harus tinggal di tepi sungai Kerit ya? Mengapa tidak di tempat yang enak? Ya, yang tertutup, yang banyak makanan, minuman sehingga aku terpelihara. Mengapa harus di tepi sungai Kerit? Enggak anak-anak ya, Nabi Elia tetap taat apapun yang Tuhan katakan. Nabi Elia taat ya, dengar-dengaran dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua adalah kesimpulannya. Jadi yang pertama adalah taat ya anak-anak ya, ketaatan Nabi Elia. Inilah yang kita bisa lihat dalam firman ini. Dan yang kedua adalah mengapa Tuhan perintahkan di tepi sungai Kerit? Anak-anak, mengapa Tuhan memerintahkan Nabi Elia tinggal di sungai Kerit, tempat yang terbuka ya? Mungkin tidak ada fasilitas apapun, bukan mungkin. Tante yakin juga pasti tidak ada fasilitas apapun ya. Mengapa Tuhan tidak perintahkan Nabi Elia untuk tinggal saja mungkin di tempat yang bagus, yang banyak makanan, minuman, kalau memang Tuhan ingin memelihara Nabi Elia. Ya, tetapi Tuhan justru perintahkan Nabi Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit. Karena anak-anak ya, Tuhan ingin menyatakan kuasanya atas hidup Nabi Elia. Ya, kalau anak-anak perhatikan cerita ini bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia melalui burung-burung gagak yang datang setiap pagi dan sore membawa daging dan roti. Anak-anak kita melihat bahwa Tuhan sanggup memelihara Nabi Elia. Ya, dan memelihara umatnya termasuk kita di tengah kesukaran, di tengah keterbatasan, bahkan di tengah kemustahilan sekalipun. Kalau anak-anak lihat di tepi sungai ada apa? Enggak ada apa-apa anak-anak ya. Mungkin dia hanya berteduh di bawah pohon. Tidak ada fasilitas apapun yang bisa membuat Nabi Elia hidup dengan nyaman mungkin ya. Tetapi Tuhan justru perintahkan di sana dan Tuhan mau supaya Nabi Elia tinggal di sana. Anak-anak, karena apa? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Nabi Elia, ini loh ya. Sekalipun kamu tinggal di tengah keterbatasan, tidak ada apapun di sekitarmu, mungkin hanya ada sungai yang airnya bisa kamu minum, tetapi aku akan tetap memelihara kamu. Di tengah keterbatasan, di tengah kesukaran, di tengah kemustahilan, mustahil bagi Nabi Elia untuk bisa mengolah makanan mungkin ya. Tidak ada fasilitas apapun. Tetapi Tuhan tunjukkan kuasanya melalui burung-burung gagak ya untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Elia. Sungguh ajaib bukan anak-anak ya? Sungguh ajaib apa yang Tuhan perbuat dan tidak pernah terduga. Anak-anak, seringkali Tuhan bekerja dengan cara Tuhan ya yang tidak terpikirkan oleh akal manusia, akal kita yang serba terbatas ini. Ya, Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, tidak pernah terduga dalam pikiran kita. Tante pun anak-anak sering mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib, ya. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang bahkan tidak pernah terlintas atau terpikirkan dalam kehidupan tante. Tetapi Tuhan perbuat itu dalam kehidupan tante dan itu merasa luar biasa Tuhan ya. Luar biasa begitu Tuhan mengasihi kita semua. Demikian pula Tuhan anak-anak ya, bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia, begitu juga Tuhan memelihara kehidupan kita. Asalkan apa? Asalkan kita hidup taat.
Kalau tadi kita melihat bahwa ada ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Elia yang mendahului pemeliharaan Tuhan atas hidup Elia. Anak-anak, seringkali mungkin kita merasa takut, merasa bimbang ya, merasa khawatir ya. Itu hal yang sangat manusiawi ya. Apalagi ketika kalau anak-anak yang masih kecil mungkin belum terlalu ya. Tetapi ketika anak-anak mulai beranjak besar, kemudian remaja, kaum muda, bahkan sampai nanti dewasa anak-anak ya, mungkin khawatir akan masa depan, mungkin khawatir, takut tentang sekolah mungkin ya. Seringkali pikiran-pikiran, ketakutan, kekhawatiran itu menghantui kita. Tetapi anak-anak, melalui firman Tuhan pada saat sore hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna adanya ya. Mungkin dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup melakukan keajaiban-keajaibannya di dalam kehidupan kita. Di tengah kesukaran, keterbatasan, kemustahilan sekalipun, Tuhan sanggup mengubahkan apa yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, anak-anak juga pasti satu saat ya mungkin mengalami pertolongan, keajaiban, mujizat yang Tuhan lakukan. Ya, itu adalah kasih Tuhan. Tetapi anak-anak harus kita ingat bahwa harus ada ketaatan yang mendahulinya ya. Kalau kita mau tetap terpelihara, kalau kita mau tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan, maka kita harus tetap taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Anak-anak, kalau kita lihat, kita perhatikan di dalam Alkitab ya, seringkali bahkan mungkin setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, setiap mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, setiap hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan, ya, keajaiban-keajaiban yang Tuhan perbuat bagi umatnya, selalu ada ketaatan yang mendahulinya. Contohnya misalnya, kita tahu mungkin yang terkenal siapa? Nabi Nuh, ya kan? Nah, ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera di atas bukit, di atas gunung, tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada mungkin bencana-bencana yang menyebabkan seseorang harus membuat bahtera. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh, buatlah sebuah bahtera. Itu sebabnya anak-anak, hal ini tentu saja mendatangkan olok-olok bagi orang-orang pada zaman itu ya. Nabi Nuh ini kenapa nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba membuat bahtera di atas gunung lagi. Tetapi karena ketaatan Nabi Nuh, walaupun dia harus terima olok-olok dari orang-orang di zamannya, anak-anak, ada perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup Nabi Nuh. Ada pertolongan, ada pemeliharaan yang ajaib, yang heran melalui bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Ya, bahtera itu merupakan ketaatan Nabi Nuh yang membuat dia terpelihara ketika air bah datang. Ya, kemudian siapa lagi anak-anak? Kalau kita lihat janda di Sarfat, ya. Lanjutan dari kisah Nabi Elia di tepi sungai Kerit ini, kemudian ada kisah ya di mana Tuhan memerintahkan, pergilah ke tempat yang bernama Sarfat. Di sana kamu akan menemukan seorang ibu janda. Aku memerintahkan ibu itu untuk memberi makan kamu ya, untuk memberi makan Nabi Elia. Dan benar anak-anak, Nabi Elia taat pergi ke Sarfat dan bertemu dengan ibu janda itu. Ketika bertemu dengan ibu, Nabi Elia berkata, berilah aku sedikit minum dan sedikit makanan. Tetapi apa yang dikatakan oleh ibu janda ini anak-anak, Bapak, bukan saya tidak mau memberi Bapak makan ya, tetapi yang ada padaku saat ini hanya segenggam tepung dalam tepayan, segenggam saja ya, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sebentar lagi aku akan pulang dan mengolah yang sedikit ini untuk aku dan anakku makan. Hanya cukup untuk kami berdua. Setelah itu kami juga tidak tahu harus bagaimana ya. Setelah itu kami juga tidak tahu bagaimana ceritanya. Karena sudah habis semua ya. Kelaparan melanda bangsa itu ya. Mungkin kami akan mati setelah itu. Tetapi anak-anak Nabi Elia berkata, buatlah lebih dahulu untukku ya. Kemudian baru buat untukmu dan anakmu. Anak-anak, puji Tuhan ya. Bahwa ibu janda ini taat kepada Nabi Elia yang adalah hamba Tuhan ya. Dia taat melakukan, baiklah Bapak, aku akan mengolah tepung dan sedikit minyak ini untuk membuat roti dan aku akan memberikannya kepada Bapak Elia.
Dan betul anak-anak, ketika setelah memberi makan Nabi Elia, ternyata anak-anak keajaiban Tuhan terjadi. Setelah ketaatan yang dilakukan oleh ibu janda ini, ada keajaiban yang luar biasa. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang dimiliki oleh ibu janda ini tidak pernah habis sampai masa kelaparan berakhir. Luar biasa anak-anak ya. Jadi dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan ya atas hidup kita harus didahului oleh ketaatan. Anak-anak tidak boleh lupa ya. Bukan anak-anak terus mau hidup seenaknya ya. Hidup tidak mau taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau tidak mau taat dan tidak dengar-dengaran kepada Tuhan ya seperti raja di Israel itu anak-anak ya. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka berbuat sesuka hatinya. Akibatnya apa? Penghukuman. Tetapi ketika ada ketaatan baik oleh Nabi Elia maupun ibu janda di Sarfat, membuat hidup mereka terpelihara dengan cara-caranya yang ajaib, dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup kita. Ya, anak-anak, jadi ketaatan dan pertolongan pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan ya. Setiap kisah-kisah dalam Alkitab, keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam Alkitab, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan, selalu ada ketaatan yang mendahulinya. Puji Tuhan. Anak-anak, jadi ada ketaatan yang membuat mereka terpelihara. Sebagai ayat yang terakhir anak-anak, kita akan melihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, kita akan membacanya sebagai poin dari firman Tuhan pada saat sore hari ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, Tuhan berfirman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, yaitu Tuhan ya anak-anak ya, sebab ia Tuhan yang akan memelihara kamu. Sebagai manusia darah daging anak-anak ya, wajar ya, seringkali manusiawi kalau kita merasa takut, merasa bimbang, merasa khawatir. Tante pun kadang mengalami hal itu ya. Tapi firman Tuhan pada saat sore hari ini meneguhkan kita, mengingatkan kita, mengajar kita. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nabi Elia apakah ketika dia menyampaikan firman Tuhan bahwa akan ada penghukuman dia tidak merasa khawatir? Pasti khawatir ya. Kalau seluruh Israel dihukum, tidak ada hujan, embun, kekeringan, kelaparan, bagaimana nasibku? Ya, pasti ada kekhawatiran juga. Tetapi Elia taat dan dia percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara dia di tepi sungai Kerit. Anak-anak ya, anak-anak biarlah firman Tuhan pada saat sore hari ini mengajar kepada kita juga. Ya, kalaupun datang masalah, kalaupun datang kekhawatiran, kalaupun datang ketakutan, kebimbangan dalam hidup kita, jangan berlarut-larut ya. Sebut Yesus, Yesus tolong, Yesus tolong ya. Hal itu juga yang Tante lakukan ketika mungkin ada kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan dalam hidup Tante ya, sampai mengganggu pikiran. Tante selalu berusaha menyebut nama Yesus ya. Yesus tolong. Kalau nggak bisa berkata apa-apa, cukup Yesus tolong ya. Yesus tolong. Ya, sebut nama Yesus. Dan hal itu akan mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita. Bagaimana tadi firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, ketakutanmu, kebimbanganmu kepada Tuhan. Dan Ia, Tuhan, yang akan memelihara kamu. Puji nama Tuhan, asal anak-anak ya, ada ketaatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan ya. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Puji nama Tuhan anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Kita belajar ya. Bagaimana Nabi Elia, ibu janda di Sarfat, Nabi Nuh ya. Taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Supaya hidup kita tetap terpelihara di dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita ya. Jangankan nanti tahun depan, jangankan nanti berapa tahun lagi, berapa menit lagi kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Tetapi kita yakin bahwa kalau kita hidup taat di dalam Tuhan, hidup kita adalah dalam genggaman tangan Tuhan ya. Hidup kita terpelihara di dalam tangan Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan yang senantiasa dijaga, yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan.
Tante bersyukur sekali menyampaikan firman Tuhan pada saat sore hari ini ya. Dan sekaligus mengingatkan Tante untuk senantiasa ya menyerahkan segala kekhawatiran kita Tante ya. Menyerahkan segala kebimbangan, ketakutan mungkin ya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memelihara kita semua. Puji Tuhan, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Tante undang kita semua datang bangkit berdiri ya. Tante akan berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami boleh bersukacita bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang senantiasa memegang kehidupan kami. Allah yang senantiasa memegang setiap janji-janjinya. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau belajar untuk hidup taat dan dengar-dengaran di dalam Tuhan, supaya hidup kami tetap terpelihara di dalam tangan Tuhan. Sebagai manusia biasa Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami bukanlah siapa-siapa Tuhan. Itu sebabnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Supaya kami boleh tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan, terpelihara di dalam tangan Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua, baik Tante maupun anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran senantiasa kepada Tuhan, supaya hidup kami tetap terpelihara di dalam Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ada mujizat-mujizat Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami pegang janji firman-Mu, dan kami mau taat, belajar taat, dengar-dengaran kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami senantiasa, dan boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Yang mendengar siaran ini secara online Tuhan, Engkau tolong berkati mereka, supaya mereka boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya senantiasa taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dan mereka tetap terpelihara di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan, dan supaya pada minggu-minggu berikutnya kami boleh tetap setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selesaikan ibadah kami pada saat sore hari ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Sampai bertemu kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.